Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ani Hakim, Merah Mawati, dan Rizky Mardiana akan menjelaskan materi tentang berwudu guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran fikih SD atau MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang berwudu. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang berwudu. Lalu apa sih wudu itu? Nah, ada yang sudah tahu? Jika belum, maka akan kakak kasih tahu. Wudu adalah membasuh sebagian anggota badan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk apa sih kita berwudu? Berwudu itu untuk kita melakukan sholat, untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Kalau ada yang tanya kenapa sih sholat, membaca Al-Quran harus wudu? Karena berwudu itu dapat membersihkan hadas kecil. Nah, manfaat wudu itu bisa membuat anggota badan menjadi lebih suci, bersih, dan sehat. Nah, wudu itu dilakukan waktu apa? Wudu itu dilakukan sebelum untuk melakukan sholat dan untuk membaca Al-Quran. Wudu dilakukan sebelum tidur juga bisa. Terus syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah wudu itu seperti apa sih kak? Nah, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, ada syarat-syarat sah berwudu, yaitu beragama Islam, balik dan berakal sehat, tidak berhadas besar, menggunakan air suci dan mensucikan, dan yang terakhir tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, maksudnya balik dan berakal sehat itu kita itu tidak gila. Kalau balik itu berarti sudah umur 9 tahun ke atas. Untuk perempuan itu berarti sudah mengalami masa haid. Nah, terus tidak berhadas besar maksudnya itu seperti apa? Tidak dengan keadaan berhadas besar itu berarti yang perempuan tidak dalam haid, nifas, seperti itu. Terus menggunakan air suci yang mensucikan. Maksud menggunakan air suci itu berarti kita menggunakan air yang bersih, tidak seperti air sirup, air comberan, air kopokan, seperti itu tidak boleh karena bukan air suci dan mensucikan. Terus tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Maksudnya itu kadang kan ada yang memakai pitek itu kan tidak bisa menyerap air, maka tidak boleh yang seperti itu. Terus ada rukun wudu. Rukun wudu adalah hal yang harus dilakukan saat berwudu. Yang pertama ada niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam tertib. Yang pertama ada niat wudu. Niat wudu itu yang seperti apa sih kak? Niat wudu yaitu nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Terus membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Nah, membasuh dan mengusap itu bedanya apa? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Membasuh dan mengusap itu bedanya, kalau untuk membasuh
kita berarti membasuh di air yang mengalir. Kalau mengusap berarti kita ambil air terus diusap seperti itu, paham? Nah, lalu tertib itu berurutan, dari niat sampai itu berurutan, tidak acak-acakan. Niat dulu membasuh kepala itu tidak boleh. Selain ada rukun wudhu, juga ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu apa? Sunnah adalah jika dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, sunnah wudhu itu apa saja sih? Sunnah wudhu yang pertama membasuh tangan, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga ada berkumur-kumur, membasuh hidung, telinga, membaca doa setelah wudhu, mendahulukan anggota tangan kanan, anggota bagian kanan daripada bagian kiri. Terus membasuhnya itu sampai 3 kali. Terus juga membasuh sela-sela jari tangan, seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, karena itu merupakan sunnah. Terus ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada buang air kecil dan besar. Jadi apabila sudah berwudu, maka kalian jangan buang air kecil seperti kencing dan membuang air besar seperti yang BAB. Yang kedua ada buang kentut, berarti kalian kentut juga sudah membatalkan wudu. Yang ketiga ada tidur. Yang keempat ada hilang ingatan atau gila, dan yang terakhir mabuk. Nah, kita sudah membahas semuanya. Langkah selanjutnya kita akan mempraktekkan cara-cara berwudu. Niat wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadafil asghari fardhon lillahi ta'ala. Gerakan-gerakan wudu: membasuh telapak tangan, berkumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri, membasuh kepala, membasuh telinga, membasuh kaki kanan, membasuh kaki kiri, doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, NIM 231926. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran mata pelajaran fikih pada siswa-siswi FISD kelas 1. Nah, saya sudah membuat sebuah media pembelajaran tentang tata cara berwudu. Nah, saya juga sudah membuat tata urutan nomor 1, 2, 3, sampai 7 tentang urutan berwudu, yang mana di dalamnya sudah ada keterangan tentang urutan wudu tersebut. Kita lihat ya. Nomor 1, keterangan niat. Nomor 2, ada keterangan berkumur. Nomor 3, ada keterangan membasuh wajah dan lain sebagainya sampai pada nomor 7. Kemudian saya juga sudah membuat
baik dan benar itu seperti apa. Nah, kita suruh juga mereka dari nomor 1. Niat. Kita cari skema gambar yang menjelaskan niat. Nah, ini merupakan skema gambar tentang keterangan niat. Kita tempelkan seperti ini. Kemudian tata urutan yang kedua setelah niat adalah berkumur. Kita cari skema gambar yang menerangkan tentang berkumur. Nah, ini merupakan skema gambar tentang berkumur. Kita sesuaikan atau kita tempelkan. Kemudian urutan yang ketiga ada membasuh wajah. Kita cari ya skema gambar tentang membasuh wajah. Nah, ini merupakan skema gambar keterangan membasuh wajah. Kita tempelkan. Begitu teman-teman tentang tata cara media pembelajaran, tentang tata cara begitu atau urutan begitu. Semoga contoh media pembelajaran yang sudah saya jelaskan bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Rizky Mardiana, panggil aja Kak Rizky ya. Dan materinya udah dipahami belum? Untuk melanjutkan, yaitu kita masuk ke sesi lagu dan games ya, untuk memperkuat materi kita tentang wudhu. Ayo kita nyanyi lagu bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya di sini saya ditemani oleh Kak Rizka. Say halo dulu Kak. Halo. Ya, lalu di sini langsung aja nyanyi bareng-bareng ya. Teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dilakukan sebelum sembahyang? Ayo kita belajar bersama-sama apa yang harus dilakukan sebelumnya. Hai teman-temanku yang seiman, mari kita belajar dan terus belajar cara berwudu sebelum sembahyang supaya kita menjalankannya. Bismillah. Pertama, membersihkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan hidung, juga kedua lubang hidung. Keempat, membasuh muka dengan kedua telapak tangan. Kelima, membersihkan tangan kanan dan kiri. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membersihkan telinga. Kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Gimana? Udah hafal belum? Nanti nyanyi bareng lagi ya. Sesi yang selanjutnya yaitu kita mau games. Gimana gamesnya? Yaitu dengan cara nanti Kak Rizka ambil ini ya. Ini ada clue. Nanti kalau udah dipasangin sama yang cocok sama gambar. Nanti kita tempel di sini. Di sini udah ada wudhu dari langkah pertama sampai langkah ke-8. Silahkan Kak Rizka ambil dulu. Cluenya apa sebutin? Aku langkah ketiga dalam berwudu. Langkah ketiga tadi apa? Membersihkan tangan. Tangan apa hidung? Yang benar yaitu hidung. Lalu kita kasih lem dulu ya.
Nah, kita lalu lanjut tempel. Karena rukun atau langkah ketiga, maka tempelkan yang ketiga. Nah, dah. Lalu ambil lagi cluenya. Apa? Aku bisa dibersihkan dengan sikat dan pasta. Keseluruhan aku ini untuk berbicara. Berarti yang bisa dibersihkan dengan sikat dan pasta adalah Mulut. tentang mulut. Berarti rukun yang ke 1, rukun yang ke 2, atau langkah yang kedua ya, maksudnya teman-teman. Mana ayo yang gambar menunjukkan berkumur? ini. Ya, kita kasih lem dulu ya. Lalu kita tempel yang kedua. Ambil lagi satu lagi buat yang terakhir. Aku anggota wudhu sepasang dan aku merupakan langkah akhir dari wudhu. Langkah akhir dari wudhu yaitu Kaki. membersihkan. Kaki. Di mana membersihkan kaki? Ini. Nih, kita kasih lem dulu adik-adik. Kalau udah kasih, ini tadi kan yang terakhir, berarti langkah yang ke 8. oke. Nah, kayak gini ya adik-adik, nanti bisa dicoba juga di rumah buat memperkuat ingatan kalian tentang materi wudhu. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.